Ya, untuk uji validitas dan reliabilitas nih kita yang pertama dilakukan adalah persiapan data terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah datanya nanti yang digunakan set data edit. Nah, kemudian dari sini kita codingkan ya. Ini adalah codingnya. Jadi plus itu untuk pertanyaan yang positif dan negatif, ini untuk pertanyaan yang negatif. Di skornya ini seperti ini ya. Kemudian dari data ini ya, data ini nanti dikonversi ke dalam angka menggunakan rumus if and. Nah, seperti ini rumusnya, nanti bisa diikuti. Nah, setelah datanya seperti ini menjadi angka, ini kita bisa lakukan analisis menggunakan SPSS. Nah, terus di sini ya. Nah, ini adalah total skor dari masing-masing variabelnya ya. Di sini menggunakan rumus sum. Nah, seperti ini. Oke, kalau datanya sudah siap seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Namun di versi berapapun ini sama saja. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy, kita masuk ke variable view. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita masukkan data penelitian ini seluruhnya. Oke, seperti ini ya seluruhnya ya. Copy, kita masuk ke data view. Nah, ini kita bisa paste di sini. Ya, seperti ini lalu kita analisis. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah uji validitas terlebih dahulu ya, menggunakan metode person. Caranya seperti ini, klik analyze, kemudian correlate, lalu bivariate. Nah, kita masukkan datanya berkelompok sesuai dengan variabelnya. Jadi untuk social media marketing ini ada 30 kuesioner ya. Nah, seperti ini 30 kuesioner. Kita masukkan ke sini, kemudian kita masukkan total skornya. Nah, TSM adalah kode untuk total skor dari variabel sosial media. Nah, ini kita masukkan seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah uji validitasnya ya. Kita lanjut dulu ke reliabilitas. Nah, caranya seperti ini. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan SM1 sampai dengan SM30 ke kolom item. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total skor ya, jadi hanya skor dari kuesionernya saja. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitasnya ya, seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk hasilnya. Jadi nilai ini ya, nah ini diperoleh dari baris yang paling kanan. Nah, ini ya, yang paling kanan, yang paling ujung. Jadi untuk selain dari sini yang paling kanan ini, itu hasilnya tidak digunakan. Nah, dikatakan valid jika nilai ini ya, seek to tilde. Nah, ini yang paling kanan ini. Nah, ini ya, seek to tilde ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, ini bisa diketahui kalau nilainya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi SM1 ini dikatakan valid. Kemudian SM2 seek to tilde, nah ini ya. Nah, ini seek to tilde-nya 0,003. Ini juga lebih kecil dari 0,05, maka untuk SM2 dinyatakan valid. Jadi patokannya adalah nilai seek-nya ya. Seperti ini. Nilai seek atau nilai R juga bisa, karena sama saja. Lebih mudah nilai seek-nya. Jadi begitu cara membacanya dan seterusnya ya, sampai ke SM30. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas. Nah, ini ya untuk uji reliabilitasnya. Di sini menggunakan nilai kerombak alpha. Nah, nilainya 0,921. Ini ya. Nah, nilai kerombak alpha ini harus lebih besar dari 0,6 ya, baru dikatakan reliable. Nah, untuk sosial media ya, nilainya ini ya. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan untuk sosial media marketing ini reliable. Nah, untuk pengujian variabel lainnya sama ya, caranya tinggal diulang saja. Uji validitasnya terlebih dahulu ya, seperti ini, correlate, bivariate. Ini kita reset.
kita uji sekarang adalah service quality. Nah ini ya, ASCII adalah kode untuk service quality. Jadi ASCII ini ada 20 kuesioner. Nah seperti ini kita masukkan kolom variabel, kita masukkan total score dari SQ, kemudian klik OK. Nah ini ya, ini adalah hasil validitasnya yang paling kanan. Kemudian reliabilitas sama ya, L, reliability analysis. Kemudian ini kita reset terlebih dahulu, kita masukkan dari SQ1 sampai SQ20 ke kolom item, lalu klik OK. Nah ini adalah nilai reliabilitasnya. Seperti itu ya untuk cara ujinya. Dan untuk customer value dan keputusan menjadi nasabah nanti tinggal diulang saja karena prosesnya sama. Sekian dan terima kasih.